nggak sempat memberi kasih sayang ke saya. Kalau saya bilang anak-anak saya, istri saya sayang kalian kepada emak kalian, sayang kalian kepada ayah dia. Kalau saya nggak dapat kasih sayang. Benar-benar tamat. Rasman sampai nangis ketika ia akhirnya diberhentikan oleh Persatuan Advokatnya. KAI telah memecat Rasman dan kini ia pun harus menerima ganjaran dari MA, dicabut basnya. Benarkah demikian? Saya Petrus Balapationa ditunjuk dalam rapat pleno yang didampingi teman-teman pengurus DPD seluruh Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, untuk menyampaikan hasil rapat pleno. Dalam rapat berkembang dinamika mengenai salah satu anggota kami yang teman-teman juga sudah tahu, sehingga rapat memutuskan ada 3 hal. Yang pertama, Saudara Rasman Arief Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Ya. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Keputusan ketiga, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan ini dilakukan secara bulat. Hadir kami DPD dari DPP dan seluruh DPD Kongres Advokat Indonesia, seluruh Indonesia. Misalnya contoh ini rekan saya yang paling semangat berbicara dalam forum, Saudara Malik dari DPD Jawa Timur. Ada juga dari NTT, ada dari Kaltara, ada dari Bali, hampir seluruh Indonesia hadir. Dan dinamika yang berkembang bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat, sehingga apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat. Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami nomor 2 mencabut SK Saudara Rasman Arief Nasution sebagai advokat, karena dia ketika mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Ya, oleh karena itu setelah diteliti data-datanya disimpulkan bahwa SK-nya harus dicabut. Tentu banyak reasoning, banyak alasan yang tidak akan kami buka. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Ya, apakah dia mau pindah organisasi atau apapun urusan dia. Tapi proses dia menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia dan rapat memutuskan tidak tertutup kemungkinan untuk diproses secara pidana. Sekian. Padahal kita tahu sebelumnya Rasman Arief Nasution begitu pola menantang untuk ditahan. Sedangkan kini ia telah nangis. Itu nggak sempat memberi kasih sayang ke saya. Kalau saya bilang anak-anak saya, istri saya sayang kalian kepada emak kalian, sayang kalian kepada ayah dia. Kalau saya nggak dapat kasih sayang. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan serahkan ini, jangan serahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum. Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap saya saja. Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Pokoknya semakin lama kau tersangka, semakin kau sakit kepala. Makanya jaga mulutmu. Saya nggak main-main, capek saya udah. Saya capek ya. Jadi saya membela diri saya tidak bisa, apalagi orang lain. Saya tidak pernah takut
saya akan jadi member bagi penegakan hukum. Dan bagaimana sikap MA yang akhirnya mencabut bas dari Firdaus Wibowo? Apakah juga telah mencabut bas dari Rasman Arif Nasution yang kini sudah diberhentikan keanggotaannya dari kongres yang ia ikuti? Sebutkan nama dari mana, silakan. Selamat siang, Pak Yanto dan Pak Yasatin. Saya Kamil dari Kompas.com, Pak. Tadi kan KPN. Izin Pak, saya Kamil dari Kompas.com. Tadi kan KPN Jakut melaporkan ke MA bahwa ada peristiwa ini terjadi tanggal 6 dan dilaporkan tanggal 7 ya Pak ya. Rekomendasi dari MA sendiri melaporkan ke aparat penegak hukum atas dugaan kontempt ya Pak, atau penghinaan peradilan gitu Pak ya. Nah, laporan ini apakah sudah disampaikan oleh KPN atas rekomendasi MA itu, laporan terhadap oknum pengacara itu apakah sudah disampaikan hukum Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan terdakwanya ini kan pengacara ya Pak. Kemarin setelah persidangan yang bersangkutan menyatakan karena beliau ini pengacara, beliau akan memakai toga pengacara. Apakah di dalam persidangan kalau terdakwanya pengacara boleh juga memakai toga Pak? Karena beliau bilang pernah ada pengacara yang jadi terdakwa dan boleh memakai toga di persidangan. Nah, menurut MA apakah ini boleh dilakukan Pak? Terus yang ketiga, ini kan salah satu oknum pengacara yang naik-naik meja itu kan udah dipecat oleh organisasi advokatnya Pak. Nah, apakah ini sidang-sidang berikutnya beliau masih bisa ikut beracara atau sebenarnya di tata cara persidangan itu udah nggak boleh karena udah dipecat organisasi advokatnya Pak? Dan yang terakhir, kebetulan ada Ketua IKAHI juga terkait ini Pak, ada efisiensi anggaran kementerian dan lembaga Pak, dan Pak Yanto juga. Ini dampak KMA seperti apa Pak? Apakah ada juga dampak efisiensi anggaran kementerian lembaga ini juga dirasakan MA yang berhubungan dengan persidangan gitu Pak? Dan kaitannya dengan IKAHI, kemarin kan teman-teman hakim berjuang untuk kenaikan gaji ya Pak. Itu apakah kena dampak dengan efisiensi anggaran ini Pak? Terima kasih. Baik, untuk sementara satu dulu yang mulia. Iya baik, silakan yang mulia kalau mau ditanggapi. Ya. Jadi nanti beliau juga yang apa tadi Mas pertama tadi? Yang pertama, apakah sudah dibuat laporan dari Iya, Mahkamah Agung? tentunya karena laporannya itu baru tadi pagi ya, kepimpinan? Iya, baru tadi pagi. Baru tadi pagi, ya tentunya belum. Kemudian pertanyaan tadi, apakah seorang pengacara yang kemudian menjadi terdakwa apa boleh waktu diperiksa selaku terdakwa memakai toga? Kan gitu ya, harus dibedakan. Kalau seorang pengacara baru bersidang ya, dapat surat kuasa mewakili, ya tentunya memakai toga. Tapi kalau statusnya terdakwa ya tidak bisa ya. Kalau misalnya ada hakim jaksa yang sudah terdakwa gitu, misalnya hakim, masa hakim sebagai terdakwa terus mau pakai toga? Ya, harus dibedakan kapan dia menjadi terdakwa, kapan menjadi pengacara. Siapa lagi Mas tadi? Yang kedua, apakah yang diberhentikan masih bisa beracara? Ya tentunya kalau udah diberhentikan ya nggak bisa beracara. Kalau pegawai negeri udah dipecat misalnya, masa mau sih berkantor? Ya, tentunya kan sama ya. Sama lah, seorang hakim yang sudah diberhentikan kan nggak bisa lagi bersidang, gitu. Nah, banyak hakim diberhentikan, jaksa diberhentikan, polisi diberhentikan, ya tentunya berhenti dari tugasnya. Namanya udah nggak jadi lagi jaksa, udah nggak jadi lagi hakim, udah nggak jadi lagi polisi ini misalnya. Nah, kalau udah diberhentikan jadi pengacara kan bukan pengacara lagi, tentunya sudah nggak bisa beracara. Ya, tuh, yang itu aja dah. Ada satu lagi yang mulia, apakah Ini adalah presiden buruk di mana mulutmu adalah harimaumu. Dari pepatah tersebut, ternyata apa yang telah disampaikan oleh Rasman Arif Nasution dan
sahabatnya Firdaus Wibowo ternyata kembali pada dirinya sendiri. Jadi, ini tidak main-main. Saya pernah ngomong pada istri saya, Bu Ade dengan Bu En, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan, sampai peradilan. Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Lebih panas nanti! Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor, katanya di depan persidangan. Dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Iya, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.